Desa Airupas adalah salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Airupas. Desa Airupas juga menjadi wajah Kecamatan Airupas karena letaknya berada di pusat Kecamatan Airupas. Menjadi desa terluas di kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000 jiwa dan kurang lebih 5.000 pemilih tersebar di 7 dusun dan 14 tempat pemungutan suara akan menarik banyak perhatian masyarakat pada pemilihan kepala desa serentak pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 mendatang. Bagaimana tidak? Karena Airupas menjadi perhatian publik dengan beragam tantangan bagaimana memanage hingga membenahi Airupas dari berbagai permasalahan saat ini. Tentunya sangat diperlukan seorang figur kepala desa yang benar-benar berkompeten. Panitia pemilihan kepala desa Airupas, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang menetapkan 5 bakal calon menjadi calon kepala desa Airupas. Senin 8 Mei 2023 di kantor desa Airupas yang akan dipilih pada pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Airupas, Bujek Suhardi, menjelaskan penetapan calon sekaligus pengundian nomor urut calon Kepala Desa Airupas masa bakti 2023 hingga 2029 ini telah melalui verifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pemilihan kepala desa. Adapun nama-nama calon kepala desa yang akan ditetapkan dan dilaksanakan pengundian nomor urut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Agus Purwanto. Mungkin bisa angkat tangan biar masyarakat kita tahu ini. Yang kedua, Andreas Anus. Yang ketiga, Alisius Juni Wahendri. Yang keempat, Saudara Ismantu. Yang kelima, yang terakhir, Ardian. Saya rasa cukup sekian Pak Camat penyampaian dari saya, khususnya panitia pilkada desa Airupas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Baculamin Kasulga Pesangat Kajumbratan. Usai penetapan dan pengundian nomor urut calon, beberapa calon mengusulkan kepada panitia untuk memperbaiki data pemilih tetap. Karena menurut beberapa calon masih banyak pemilih yang telah meninggal dunia, namun masih terdata di DPT. Begitu pula sebaliknya, masih terdapat masyarakat yang seharusnya memiliki hak suara, namun belum terdata. Lanjut ke yang ketiga itu Pak Alisius Juni Wahendri. Menanggapi usulan dari beberapa calon tersebut, Bujek Suhardi menerima usulan yang disampaikan dan akan berupaya memperbaiki data pemilih bila memang ada yang belum valid berdasarkan dukungan bukti faktual sambil meminta petunjuk pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang membidangi pilkades ini. Camat Airupas Nikodemus Erpan dalam arahannya mengingatkan kepada semua calon agar dalam tahap pemilihan ini dapat menahan diri dalam menyikapi beragam opini atau statement-statement liar di dalam sosial media agar tidak terjadi gesekan yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Saya berterima kasih kepada panitia, kepada para bakal calon. Kenapa? Pada para bakal calon artinya sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan dan kelayakan-kelayakan yang disampaikan oleh para bakal calon kepada panitia yang diminta panitia untuk menjadi prasyarat sebagai syarat calon kepala desa. Artinya penetapan rapat pleno penetapan hari ini sudah melalui verifikasi, klarifikasi dan uji keabsahan terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh calon kadis kita ya. Dengan akan ditetapkannya sore hari ini sebagai dari calon menjadi calon kadis, artinya tidak ada persoalan terhadap dokumen-dokumen sebagai persyaratan mereka. Fenomena di Airupas dengan berita media sosial boleh dikatakan
mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Berita media sosial di Eropa terkadang seakan-akan beritanya agak sedikit ekstrim, ya. Lalu jangan ini dimanfaatkan oleh kita semua, oleh para kandidat, ya. Mari kita bermedsos secara santun, secara beretika sosial media dengan baik. Jangan sampai lalu terkesan ada para calon, padahal ternyata bukan para calon. Itu biasa terjadi seperti itu, mengatasnamakan hacker ya Pak. Nah itu bisa saja terjadi ya. Dalam acara penetapan dan pengundian nomor urut ini pula, kelima calon menyampaikan program prioritas mereka masing-masing. Tanggapan kami sangat setuju sebagai calon kepala desa Kecamatan Aeropas untuk di 2023-2024. Kinerja mereka cukup puas, sangat baik sekali menurut kami pada calon kepala desa Kecamatan Aeropas. Di program ketika saya dipilih oleh masyarakat, dipercayakan masyarakat, saya mengabdi seutuhnya kepada masyarakat, bahkan memperbaiki kinerja yang sudah yang tidak pernah dibenahi selama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang belum pernah dibenahi maksudnya Pak, contohnya kira-kira? Contohnya misalnya seperti pembangunan kantor desa sajalah. Ya, kantor desa ini sangat tidak layak sekali. Tapi ketika saya duduk menjadi calon kepala desa Kecamatan Aeropas, akan kita benahi, bahkan kita melakukan sesuai dengan visi misi kita nanti ke depannya, akan kita rubah Aeropas ini untuk menjadi lebih baik lagi kantor desa kita ini. Kerja panitia sejauh ini sudah lumayan baik, namun memang di dalam pleno penetapan tadi ada beberapa hal dibahas tentang DPT dan lain sebagainya. Saya rasa itu memang itu masukan yang baik untuk panitia, dan kedepannya saya rasa itu sudah akan membuat suatu tatanan atau DPT yang baik untuk kedepannya. Dalam secara umum saya rasa sudah baik. Terima kasih. Kondisi Aeropas, yang kita tahu Aeropas adalah suatu daerah yang maju Pak, daerah yang maju yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras. Yang kita lihat sekarang di Aeropas sudah sangat maju, baik secara ekonomi maupun secara sumber daya manusia, ya. Yang menjadi skala prioritas kami ketika kami nanti Tuhan izinkan untuk menang di dalam pemilihan, maka kami akan membenahi dulu sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia yang baik tentunya pemerintahan atau proses kerja akan mudah atau bisa kita ikuti dengan baik. Saya rasa hal yang penting di sumber manusianya Pak. Kalau infrastruktur dan lain sebagainya, jika kita mempunyai sumber daya manusia yang baik, tentunya akan bekerja dengan baik. Ya mungkin itu tanggapan saya tentang Sumber daya manusia yang Bapak maksudnya kira-kira realnya seperti apa Pak? Ya, sumber daya manusia yang saya maksud adalah seperti pendidikan, pendidikan dan pelatihan, integritas dan lain sebagainya itu kan sangat penting di dalam memajukan Aeropas. Tentunya kita mempunyai bonus demografi saat ini Pak ya. Indonesia dengan bonus demografi tentunya dengan orang-orang muda yang sangat lebih banyak daripada usia-usia yang lanjut atau maka saya rasa itu sangat penting untuk kita dari segi anak mudanya kita lakukan kampanye-kampanye tentang pendidikan, sadar narkoba dan lain sebagainya. Seperti kita lihat kondisi saat ini memang generasi muda kita agak kurang agak terancam lah Pak. Terima kasih Aeropas News telah berkenan ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan daerah kita di Aeropas ini. Ini sesuatu terobosan yang luar biasa ada Aeropas News. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan kru dari Aeropas News tentang kinerja panitia, secara keseluruhan kita cap cukup baik, solid, kompak, transparan dan akuntabel. Meskipun ada sedikit yang perlu kita benahi, terutama seperti yang telah kita dengar bersama perdebatan tentang
kevalidan untuk divalidasikan kembali data-data karena masih ditemukan sedikit yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT maupun yang sudah pindah alamat. Tapi ini presentasinya tidak terlalu banyak. Jadi secara keseluruhan kinerja panitia kita dapat acungkan jempol. Jadi ada 7 misi kita, salah satunya adalah pemekaran. Pemekaran ini sudah menjadi kewajiban bagi saya karena dari zaman Pak Namhen sebelumnya kita ikut terlibat pemekaran karena beberapa dan lain hal masih tertunda dan dilanjutkan di zaman Pak Semiring masih juga belum tertunda dikarenakan hal-hal seperti belum selesainya tepat batas. Tapi kalau dulu cuman SP2 Sekuningan dan SP3 Batu Tanda untuk dimekarkan, hari ini andai kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa mengizinkan kita duduk, maka termasuk dusun Air Durian dan dusun Ketuakan akan kita ikut mekarkan bersama dusun sebelumnya SP2 dan SP3 Batu Tanda. Ini akan kita usahakan. Kita punya jenjang yang dekat dengan pemerintah, kita kawal sampai selesai. Ini salah satu usaha. Mungkin itulah perjuangan kita paling harus kita betul-betul kita serius sih. Kita mempunyai program-program yang harus kita jadikan skala prioritas. Air bersih, sumur ya, air bersih. Ini bagian dari skala prioritas. Lalu ada jalan, jembatan dan gorong-gorong. Termasuk salah satunya adalah penerangan seperti di dusun Ketuakan. Nah, ini ada hal-hal yang kita skala prioritaskan. Tergantung nanti kesepakatan yang tadinya itu masuk dalam visi misi kita bahwa harus memupakat musyawarah untuk mencapai atau mendapatkan bangunan ataupun kebutuhan masyarakat yang kita jadikan skala prioritas itu tadi. Untuk kinerja panitia sangat memuaskan, sangat baik sekali, disesuaikan dengan apa yang dikerjakan panitia, transparan juga dengan kawan kadis yang lainnya. Pokoknya sangat puas lah dengan kinerja panitia. Yang pertama itu kita memang harus mengedepankan kejujuran, adil, transparan, baik dalam pembangunan. Emang perlu semuanya kita musyawarahkan, menerima pendapat dari masyarakat. Kedua, emang kita itu menumbuh kembangkan rasa simpati. Selama ini kalau menurut saya emang kurang, maksudnya ada simpati lah dari pemimpin selama ini. Soalnya maksudnya kalau ada masyarakat emang sakit paning baling bayi atau tiba-tiba emang rujuk ke rumah sakit, setidaknya kita memberikan, meskipun tidak memberikan bentuk insentif perjalanan, setidaknya kita memberikan bantuan biaya, bukan biaya perobatan, paling ada setidaknya memberikan uang perjalanan, uang aqua lah sebenarnya. Nah, perlu ditanya Pak, uangnya dari mana? Ya. Uangnya itu selama ini kalau menurut saya itu kan untuk Desa Air Rupa sudah memiliki BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi keuntungan BUMDes lah yang 30% kita larikan ke hal-hal seperti itu. Untuk sosial lah Pak ya. Jadi bukan bentuk insentif, tapi bukan bentuk insentif, bentuk pemberdayaan. Saya sangat apresiasi kerja panitia bahwa dengan tahapan-tahapan sebelumnya sampai saat ini, menurut saya panitia sudah bekerja dengan baik, dan sampailah pada hari ini penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa Air Rupas. Itu sangat, meskipun ada sedikit persoalan, tetapi itu kita anggap kerja panitia memang sangat luar biasa. Saya berharap panitia ke depannya lebih bekerja lagi secara profesional dan harus benar-benar netral. Tidak ada panitia yang berat sebelah pada pasangan yang lain yang sudah ditetapkan pada hari ini. Saya selama kurang lebih belasan tahun lah sebagai ketua DPD, dan saya sudah melihat titik-titik kelemahan-kelemahan mana saja yang harus saya bangun, terutama di bidang infrastruktur, air bersih,
Dan salah satu misi saya ialah untuk bantuan kepada janda-janda tua dan orang-orang yang miskin yang tidak mampu. Untuk program selanjutnya itu bergulir jika saya nanti terpilih menjadi kepala desa Aeropas, karena saya paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat Aeropas ke depan. Karena selama belasan tahun saya banyak belajar dari pengalaman apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Sedikit banyak saya sudah paham di sini. Dari Desa Aeropas, Kecamatan Aeropas, Johnson melaporkan.